Selain itu, popularitas Thaksin waktu itu juga tuh ngebikin orang tuh kayak nggak peduli sama boroknya dia. นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีบราโบโวที่อินโดนีเซีย Yang sebenarnya dulu mengkudeta Thaksin. Nah sekarang mereka berkomplot buat mulangin Thaksin. Sumpah ya, ini suara gue lagi nggak optimal gini, malah banyak banget nih kejadian nih. Ya kalau lu udah lihat postingan gue yang ini, lu pasti tahu dong gue mau bahas apa dong. Iya, gue mau bahas Thaksin Shinawatra, mantan PM Thailand yang dulu dikudeta sama tentara karena beberapa kasus. Yang baru aja diumumin jadi salah satu Dewan Penasehat dan Tentara. Jadi penasehat lembaga pengelola aset negara kita. Dan ternyata yang menarik, sekitar 2 minggu sebelum resmi jadi penasehat dan tentara, Thaksin tuh sempat nggak dibolehin terbang ke Indonesia loh sama pemerintah Thailand. Wah, kenapa tuh ya? Tapi emang sebenarnya siapa sih Thaksin Shinawatra ini? Dan seberapa parah kontroversi yang dia bikin di Thailand? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas track record Thaksin Shinawatra, ex-PM Thailand yang baru aja dibolehin masuk ke Thailand lagi setelah 15 tahun mengasingkan diri. Yang akhirnya jadi penasehat dan tentara. Di Learning by Googling. Ini buat lu yang ngikutin konten gua, lu pasti udah gak asing lah sama nama Thaksin Shinawatra. Sering banget nih gue sebut namanya nih, soalnya ya doi ini bisa dibilang emang salah satu tokoh politik penting tapi kontroversial di Thailand. Dan gak cuma doi, keluarga dia juga, keluarga Shinawatra, itu juga tuh jadi keluarga politikus Thailand yang berpengaruh. Ya gimana gak berpengaruh, sejauh ini tuh kan udah ada 3 orang keluarga Shinawatra yang pernah ngejabat jadi Perdana Menteri Thailand. Termasuk anaknya Thaksin, Petongtan Shinawatra atau biasa dipanggil Ung Ing, yang sekarang ngejabat jadi Perdana Menteri Thailand. Dan sama kayak Thaksin, keluarga Shinawatra yang lain, mereka juga tuh terkenal penuh kontroversi. Makanya pas ada berita Thaksin diangkat jadi Dewan Penasehat dan Tentara, ini gue langsung shock gue. Gue kayak, lah ini track recordnya nggak dilihat apa gimana nih? Emang jadi penasehat dan tentara tuh nggak perlu SKCK? Ada. Dan biar jelas track recordnya gimana, ayo kita bahas nih. วันนี้เนี่ยมีข่าวอึกระทึกครึกโครมว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีบราโบโวที่อินโดนีเซียคนไทยบางคนนั้นออกมาชื่นชมนะพี่ต้อมแต่ดูเหมือนว่านักลงทุนนะฮะในอินโดนีเซียเขาไม่ได้ปลื้มแบบนั้นใช่ไหมครับพี่ต้อมครับใช่ประกาศปุ๊บหุ้นตกปั๊บเมื่อวานนี้ครับก็คือเมื่อวานนี้ซึ่งก็คือวันที่24มีนาคม2568. Jadi kayak yang gue bilang tadi, Thaksin Shinawatra ini tuh bisa dibilang adalah salah satu tokoh politik penting di Thailand. Dia jadi orang pertama keluarga Shinawatra yang ngejabat sebagai PM Thailand. Sebelum nantinya 2 keluarganya, adik sama anak kandungnya juga jadi PM Thailand. Nah sebelum berkiprah jadi politikus, orang tuh kan pada nyangkanya kan doi ini pebisnis ya. Padahal ternyata enggak loh. Awal karir dia banget tuh justru dia tuh jadi polisi, anggota kepolisian Thailand. Dan ini lumayan lama nih jadi polisinya nih, sekitar 14 tahun. Dari tahun 1973 sampai tahun 1987. Nah selama jadi polisi inilah Thaksin mulai berbisnis. Dan bisnisnya doi ini lumayan banyak nih. Mulai dari toko sutra, bioskop, apartemen, penyewaan komputer buat lembaga pemerintahan, sampai layanan siaran radio di bus umum. Tapi sayangnya usaha-usaha yang dia rintis ini itu tuh pada bangkrut sampai ngebikin dia terlilit utang yang lumayan banyak. Nah setelah keluar dari kepolisian di tahun 1987, di situ Thaksin mulai ngembangin bisnis baru lagi. Kali ini di sektor komunikasi. Dia sempat bikin perusahaan paging, perusahaan TV kabel, sampai yang paling gede dia bikin perusahaan layanan jaringan data, operator satelit, dan perusahaan jaringan komputer. Dan ternyata bisnis di bidang telekomunikasi ini tuh sukses besar. Dan nama keluarga Shinawatra itu jadi mulai dikenal. Walaupun ya nantinya perusahaan ini bakal dikonsolidasi jadi BUMN-nya Thailand. Dan ini bakal nimbulin polemik yang bikin nama dia jadi jelek. Tapi itu nanti kita bahas di belakang tuh. Nah buat karir politiknya, karir politik Thaksin tuh dimulai di tahun 1994. Waktu itu salah satu politikus senior Thailand, Chamlong Srimuang, yang baru aja kepilih jadi ketua Palang Dharma Party, dia ngajakin Thaksin buat join ke partainya. Dan habis join langsung tuh Thaksin langsung ditunjuk jadi Menteri Luar Negeri Thailand waktu itu. Nah masalahnya diangkatnya Thaksin jadi anggota Palang Dharma Party ini tuh sempat menuai polemik. Soalnya Thaksin tuh dianggap punya visi yang beda. Beda gimana? Jadi gini, Palang Dharma Party dia tuh adalah partai yang cenderung religius, mengedepankan kesederhanaan dan nilai-nilai kuil Buddha. Nah Thaksin, dia ini kan basicnya kan pebisnis ya. Visi dia tuh ya jelas cuan. Nah karena adanya perbedaan visi ini, di tahun 1996,
Thaksin dan beberapa anggota Palang Dharma yang sejalan sama dia mutusin buat keluar dari Partai Palang Dharma. Dan 2 tahun kemudian mereka ngebentuk partai baru, Partai Thai Rak Thai. Partai yang jadi cikal bakalnya Partai Pheu Thai, cikal bakalnya Partai Merah. Masih inget dong lu dong sama Partai Merah dong. Ini tuh partainya PM Thailand sekarang yang sekaligus anaknya Thaksin. Nah jadi Partai Pheu Thai, Partai Merah yaitu awalnya dari Partai Thai Rak Thai ini. Kalau menurut Epinews, Partai Thai Rak Thai ini tuh partainya tuh sangat populis. Visi dan program kerjanya tuh bener-bener ditujukan buat narik simpati masyarakat. Khususnya masyarakat kelas bawah di daerah pedesaan. Dan berkat itu di pemilu pertamanya di tahun 2001, Partai Thai Rak Thai itu langsung mendulang suara dominan yang berujung Thaksin naik jadi Perdana Menteri Thailand. Nah sebenarnya di masa kepemimpinan pertama Thaksin, kondisi Thailand tuh bisa dibilang ngalamin peningkatan loh. Lu bayangin aja nih, waktu dia jadi PM, Thaksin tuh ngebikin program pelayanan kesehatan universal murah, semacam kayak BPJS gitu. Yang ternyata ini banyak ngebantu rakyat. Terus dia juga ngelakuin banyak pembangunan infrastruktur. Termasuk di sini jalan raya, layanan transportasi umum, sama bandara. Dan dia juga bikin program pemberantasan narkotika. Dan hebatnya dengan program yang jor-joran gini, rasio utang Thailand dan indeks korupsinya tuh itu malah turun loh. Dan ini kan jelas tanda-tanda yang bagus ya sebenarnya ya. Dan karena itulah makanya di pemilu berikutnya di tahun 2005, Partai Thai Rak Thai itu menang lagi. Dan Thaksin ngejabat lagi jadi PM, jadi Perdana Menteri buat periode kedua. Oh iya, by the way, dalam sejarahnya, Thaksin tuh jadi PM pertama Thailand yang bisa ngejabat jadi PM selama 1 periode penuh loh. PM-PM sebelumnya tuh selalu ada aja distraksinya. Entah kudeta lah, entah apalah. Iya, jadi emang seedan itu politik Thailand. We will be there to ensure that he does his job well and that he does so in a transparent manner. That's our job. What is your... Nah, tapi ternyata naiknya Thaksin di periode kedua ini tuh bener-bener ngebikin lawan politiknya nggak seneng. Termasuk di sini dari kalangan militer dan monarki. Terus selain mulai ada goncangan dari lawan politik, naiknya Thaksin jadi PM yang kedua kalinya ini juga tuh diperburuk oleh banyaknya borok-boroknya Thaksin yang mulai kebongkar. Emang borok apa aja? Kalau menurut The Nation Thailand, sebelum sepenuhnya terjun ke dunia politik dan jadi PM di tahun 2001, Thaksin sama mantan istrinya, Kun Ying Pochaman, mereka tuh sempat ngelakuin pemindahan kepemilikan saham. Dari yang awalnya atas nama mereka, itu diubah tuh jadi atas nama asisten rumah tangganya, supir pribadinya, sampai satpamnya. Nah berkat ini, nilai kekayaan Thaksin yang dilaporin tuh jadi jauh lebih sedikit dari aslinya kan. Terus habis itu, waktu dia udah masuk ke politik, sedikit-sedikit saham tadi tuh dialihin jadi atas nama anak-anak dia dan kerabatnya. Bisaan sih ya. Nah sebenarnya waktu dia nyalon di tahun 2001, isu ini tuh udah sempat di blow up. Tapi pada akhirnya dia tetap bisa bebas, dia tetap aman. Dan dia bisa bebas gini selain karena undang-undang waktu itu tuh masih belum seketat sekarang. Selain itu, popularitas Thaksin waktu itu juga tuh ngebikin orang tuh kayak nggak peduli sama boroknya dia. Dan kocaknya nih, masih menurut The Nation Thailand, waktu di sidang di Mahkamah Konstitusi, Thaksin tuh bilang kalau kejadian itu tuh adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kebayang nggak lu? Nggak sengaja loh. Jadi dia tuh nggak sengaja tuh balik nama saham jadi punya supir, itu nggak sengaja. Terus diganti lagi jadi atas nama anaknya, itu juga nggak sengaja tuh. Oke. Ya, percaya. Terus selain itu, Thaksin juga tuh sempat tersandung kasus terkait kebijakan perang narkobanya. Di mana dari hasil penyelidikan lembaga HAM di sana, ada sekitar 2.500 kasus kematian yang dikaitkan sama penindakan hukum di luar pengadilan. Ada Duterte-nya nih ternyata nih. Terus Thaksin juga tuh banyak dikritik karena ngelakuin tindakan represif ke pendemo di Thailand Selatan yang ngebikin jatuhnya korban jiwa. Tapi waktu itu kasus-kasus ini tuh bener-bener ketutup sama popularitas doi yang waktu itu emang tinggi banget. Baru kemudian di tahun 2006 waktu dia baru menjabat PM buat kedua kalinya,
muncul tuh borok baru yang akhirnya bikin kondisi politik Thailand jadi chaos. Borok apa emang? Kalau menurut CNN, nggak lama habis dia dilantik jadi PM, keluarga Thaksin tuh ketahuan ngejual saham perusahaan telekomunikasinya, ShinCorp, ke investor Singapura. Nah ini kalau tadi lu inget, tadi kan Thaksin tuh kan sukses besar tuh kan sama bisnis telekomunikasinya ya. Dan salah satu perusahaan yang bikin dia sukses banget tuh ya ini, ShinCorp ini. Nah yang bikin masyarakat Thailand marah adalah ini mentang-mentang perusahaannya punya keluarga sendiri dan mentang-mentang dia lagi ngejabat jadi PM, kok bisa-bisanya mereka tuh nggak dikenai pajak sama sekali dengan ngebikin skema penjualan khusus. Belum lagi sektor telekomunikasi ini kan sektor penting ya, sektor vital lah. Dan nilai penjualannya juga tuh itu bener-bener jadi nilai jual beli termahal waktu itu. Kok bisa-bisanya sektor segitu pentingnya dijual ke asing terus nggak kena pajak pula? Ya pada ngamuk lah orang-orang di situ. Nah di sini akhirnya banyak nih masyarakat yang protes nih, nuduh Thaksin dan keluarganya punya konflik kepentingan dan udah ngelakuin korupsi yang ngerugiin negara. Pada demo lah tuh waktu itu masyarakat tuh pada nuntut Thaksin buat mundur. Just 12 months ago, he was considered the man responsible for restoring the nation's economic health and stability. But a string of political and financial scandals have turned many who once voted for him against him. ตอนแรกเขาก็น่าจะเป็นคนดีนะครับผมน่าจะเป็นคนดีแต่ว่าตอนหลังนี่เขาก็มาแล้วออกลายเยอะครับผมออกลายเยอะ Nah, pas lagi dituntut mundur dari mana-mana ini, Thaksin tuh sempat ngeluarin statement yang minta pemilu ulang aja deh, udah deh. Kalau masih banyak yang milih gua ya berarti gua masih pantas jadi PM. Dia ngerasanya gitu tuh. Itu dia minta gitu tuh di sekitar bulan Maret April 2006. Tapi terus usulan ini ditolak sama partai oposisi dan masyarakat juga tuh banyak yang mutusin buat nggak ikut milih. Dan ya udah, gara-gara ini akhirnya Thailand krisis politik deh. Nah sebenarnya waktu itu Thaksin sendiri tuh udah sempet nyatain diri mundur dari jabatannya. Tapi ternyata mundurnya dia itu tuh cuma beberapa minggu doang. Soalnya di bulan Mei-nya tiba-tiba aja dia nongol lagi sebagai Perdana Menteri Thailand. Jadi pada bingung nih, ini sebenarnya dia udah mundur apa belum sih? Ya intinya selama beberapa bulan di tahun 2006, Thailand tuh statusnya tuh nggak jelas. Pemimpin pemerintahannya siapa tuh nggak jelas. Status Thaksin gimana itu nggak jelas. Sampai akhirnya setelah ketidakjelasan status politik Thailand selama berbulan-bulan, di bulan September 2006, militer Thailand ngelakuin kudeta dan ngambil alih pemerintahan waktu Thaksin lagi di luar negeri. Dan gilanya setelah dikudeta dan terasing di luar negeri pun, Thaksin tuh masih kena kasus loh di Thailand loh. Kayak di tahun 2008 misalnya, Thaksin waktu itu tuh dijatuhi hukuman 2 tahun penjara gara-gara kasus jual beli tanah istrinya waktu itu, Kuning Pochaman. Jadi di kasus ini Thaksin tuh dituduh udah melakukan penyalahgunaan kekuasaan karena waktu dia ngejabat sebagai PM di tahun 2003, istrinya tuh dimenangin lelang buat beli tanah milik negara di Bangkok. Kacau, kacau. It'll decide if Thaksin loses more than $2 billion, which the prosecution says was earned illegally while he was Prime Minister. He was ousted in a military coup in 2006 and now lives in self-imposed exile, but he remains hugely popular in many areas of the country. Oh iya, kalau ngomongin keluarga Shinawatra, kayak yang tadi gue bilang, Thaksin tuh bukan satu-satunya anggota keluarga yang jadi PM Thailand ya. Adek dia, Yingluck Shinawatra, itu juga sempat kepilih jadi PM Thailand di tahun 2011. Nah, di masa pemerintahannya Yingluck, salah satu kebijakan kontroversial dia adalah usulan amnesti buat semua pertikaian politik yang terjadi antara tahun 2006 sampai 2010. Jadi dia tuh berencana ngasih pengampunan ke tokoh-tokoh yang terlibat kekisruhan politik Thailand selama kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Tapi terus rencana dia ini langsung dapat penolakan keras nih. Kenapa ditolak? Soalnya kebijakan ini tuh diyakini cuma akal-akalan Yingluck Shinawatra buat ngebebasin Thaksin dari berbagai kasus yang menimpa dia. Dan pada akhirnya nasibnya Yingluck tuh nggak beda jauh sama kakaknya. Dia akhirnya dikudeta juga sama militer yang waktu itu dipimpin sama paman kita tercinta. Dipimpin sama Lung Tu, dipimpin sama Prayut Chan-ocha. Yang akhirnya Lung Tu pun jadi PM Thailand selanjutnya. Selamat Lung Tu, selamat. Oh iya, tambahan dikit deh, ini takut ada yang nggak ngikutin gue dari dulu nih. Tadi barusan kan gue udah bilang Lung Tu tercinta ya. Nah ini takutnya nih ada yang mikir dia baik beneran. Padahal kan enggak kan, itu sindiran kan. Ya gue cinta dia soalnya di zaman dia jadi PM Thailand, itu tuh ada aja kelakuan dia yang bisa gue kontenin.
Jadi ya balik lagi, di kasus ini jangan cari mana yang baik mana yang jahat ya. Ini pihak yang punya kepentingan dikudeta sama pihak lain yang punya kepentingan juga. Udah gitu aja ngelihatnya. Yingluck Shinawatra was expected to attend the verdict on Friday following her 2-year-long corruption trial. Instead, members of her party said she boarded a private plane and headed for Dubai. She insists she's innocent, a victim of what she calls a deep political game. If she's not guilty, she should stay and fight the case. To fight the case, the law's already on her side. It's been amended. The new law would allow her to appeal. So if she's not here, what does that tell you? Will she still say that she didn't get justice? Nah sekarang anak kandungnya Thaksin, Paetongtarn Shinawatra atau Ung Ing Shinawatra, itu kan dia kan lagi ngejabat jadi PM Thailand ya. Dan sama kayak tantenya, Ung Ing juga tuh diusung sama Partai Pheu Thai, diusung sama Partai Merah. Yang berawal dari Partai Taraktai tadi, yang berawal dari partai yang dibikin sama Thaksin. Nah di pemilu terakhir kemarin di tahun 2023 itu sebenarnya Partai Merah tuh cuma dapat suara terbanyak kedua loh, kalah dari Partai Orange. Dan ini buat sedikit info nih, Partai Orange tuh sebenarnya dia tuh partai baru, tapi partai yang progresif banget. Partai yang apa ya, yang diidam-idamkan anak muda Thailand banget. Soalnya mereka tuh bener-bener menginginkan demokrasi yang full lah di Thailand, bisa dibilang gitulah. Dan ternyata mereka menang nih, di pemilu terakhir ini mereka menang. Partai Orange tuh bener-bener dapat peringkat 1. Tapi terus dengan manuver politik yang sedemikian rupa, tahu-tahu Partai Orange ini malah jadi kayak partai yang kalah. Calon mereka, Pita Limcharoenrat, itu malah nggak boleh maju jadi PM Thailand selanjutnya. Dan akhirnya di situ yang naik jadi PM Thailand selanjutnya tuh malah Seta Thavisin dari Partai Merah. Orang yang di kancah politik tuh ya bisa dibilang nggak dikenal lah. Tapi ternyata Seta juga nih nggak lama nih, karena beberapa bulan kemudian dia kena kasus. Dan posisi dia sebagai PM Thailand akhirnya digantiin sama Ung Ing Shinawatra. Gila kan ini manuvernya kan, bisa segitunya loh. Dia kalah pemilu tapi endingnya tetap dia yang kepilih jadi Perdana Menteri. Gila. Dan gilanya lagi nih, atau mungkin mirisnya, sebenarnya Partai Orange yang menang pemilu, mereka tuh bersedia loh berkoalisi sama Partai Merah. Jadi peringkat satunya itu sebenarnya udah ngajakin peringkat 2-nya buat berkoalisi. Dan kalau ini kejadian kan mereka bakal kuat banget kan. Apalagi Partai Merah tuh kan sebenarnya kan itu image-nya kan partai rakyat banget, bukan partai monarki. Nah, gabung sama Partai Orange, kalau ini kejadian kan ya bener-bener kuat banget nih posisi rakyat Thailand nih. Harusnya. Tapi akhirnya Partai Merah nih malah milih berkomplot sama militer. Yang sebenarnya dulu mengkudeta Thaksin. Nah, sekarang mereka berkomplot buat ngulangin Thaksin. Politik. Ya, buat gonjang-ganjing politik Thailand di pemilu 2023, buat lebih detailnya, lu bisa tonton di video gue yang ini. Sama yang ini juga, sama yang ini juga. Marketing. Nah, waktu itu kuat dugaan naiknya Ung Ing jadi PM dengan dukungan partai pro-militer dan monarki ini tuh demi pulangnya sang ayah. Demi pulangnya Thaksin ke Thailand. Dan bener aja, nggak lama habis Ung Ing naik jadi Perdana Menteri, Thaksin yang selama 15 tahun nggak bisa pulang ke Thailand, karena kalau pulang pasti langsung ditangkap, itu tiba-tiba waktu itu bisa pulang. Ya emang sih, abis pulang ini Thaksin tuh tetap ngejalanin proses hukum dengan jadi tahanan rumah. Tapi di sini durasi hukumannya dipotong nih. Dari yang awalnya 8 tahun, itu dipotong jadi cuma 1 tahun. Mantep juga nih motongnya nih. Dan akhirnya di saat gue sangka cerita tentang Thaksin ini udah selesai, tiba-tiba aja kemarin nama dia ada di list Dewan Penasehat Danantara. Jadi udah kan Danantaranya kontroversial, Dewan Penasehatnya juga koruptor. Ini gimana coba? Mau ngasih nasehat apa coba? Dan buat yang mungkin belum ngerti tentang Danantara nih, lu bisa tonton di videonya Raymond yang ini. Marketing teman. จากวันที่ 22 สิงหาคม ปี 66 ก็คือปีที่แล้ว หลังจากนั้นส่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ จนกระทั่งได้รับพระราชทานอภัยโทษ เหลือจำคุก 1 ปี 31 สิงหาคม 66 18 กุมภาพันธ์ ปีนี้ 67 พักโทษกลับบ้านจันทร์2 ล่า 17 สิงหาคม 67 ได้รับอภัยโทษอีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งก็คือถือว่าวันนี้ได้รับอภัยโทษแล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว Oh iya, tambahan lagi deh sama ini nih. Ini lumayan penting juga nih. Iya, jadi sebenarnya dari waktu Thaksin dikudeta dan mengasingkan diri, itu tuh masih banyak banget orang-orang pendukung Partai Merah, terutama di daerah-daerah yang masih kagum sama Thaksin, yang masih ngebelain Thaksin. Ya, waktu itu kan kebanyakan orang yang benci sama Thaksin tuh kan emang pendukung Partai Kuning kan, orang-orang yang support monarki.
Nah tapi sejak 2023 setelah Thaksin akhirnya pulang, itu malah jadi lebih banyak tuh yang gak suka sama dia. Soalnya dia pulang dengan cara yang apa ya, ya bisa dibilang busuk lah. Ya kan caranya itu tadi tuh, dia rela jadi satu kubu sama orang-orang militer dan monarki demi bisa pulang. Padahal kan orang-orang ini kan yang dulu ngekudeta dia kan. Dan demi pulangnya dia ini, Thaksin tuh sampai menumbalkan Partai Orange, Partai Harapan Rakyat Thailand yang terbukti menang pemilu. Jadi kebayangkan lu, tadinya selama ini merah sama kuning berseteru, tapi setelah Orange muncul, demi ngejatuhin Orange, merah sama kuning tuh jadi satu kubu. Politik. Dan gilanya lagi nih, gue tuh kemarin tuh baru dapat info. Jadi walaupun Thaksin tuh punya banyak masalah di Thailand, tapi ternyata Doi itu dipercaya jadi semacam penasehat presiden di ASEAN gitu. Jadi sebelum dia ramai di Indonesia, Thaksin tuh sempat 2 kali keluar negeri, ke Brunei sama ke Malaysia. Nah, menurut beberapa sumber nih, Thaksin tuh ternyata merupakan penasehat dari Anwar Ibrahim, PM Malaysia sekarang. Dan dari situ agenda selanjutnya, Thaksin tuh direncanakan bakal datang ke Indonesia di tanggal 7 Maret 2025 kemarin. Datang atas undangan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tapi ternyata izin dia buat terbang ke Indonesia tuh nggak di-approve sama otoritas Thailand. Karena dianggapnya alasan dia buat datang ke Indonesia tuh kurang kuat. Nah waktu itu emang nggak ada yang tahu juga tuh, emang mau ngapain sih Thaksin ke Indonesia? Ternyata nggak lama kemudian ada kabar mengejutkan kalau Thaksin jadi Dewan Penasehat Danantara. Oh jadi ternyata itu tujuannya. Ya jadi ya kemungkinan besar itu tujuan kenapa dia kemarin mau ke Indonesia, buat Danantara mania. Dan sejujurnya gue denger berita ini ya kesel sih, kayak nggak ada orang lain aja gitu loh. Oke lah dia cuma Dewan Penasehat posisinya, tapi kan tetap aja kan track record itu kan penting. Kita aja mau ngapa-ngapain harus ada SKCK kan? Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah nama Thaksin ini udah tepat buat jadi Dewan Penasehat Danantara atau mending diganti aja? Yang mana nih? Silahkan komen. โดยมีรายงานว่าสำหรับคำร้องของคุณทักษิณนั้นเป็นการขอยื่นอนุญาตออกนอกราชอาณาจักรเพื่อเดินทางไปประชุมอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่ 7 มีนาคมโดยมีหนังสือเชิญจากประธานาธิบดีอินโดนีเซียแต่ที่สุดเมื่อสักครู่ศาลอาญาก็ยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าคุณทักษิณยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะครับ Oke, sekian Termingguin kali ini tentang Thaksin Shinawatra yang baru aja diangkat jadi Dewan Penasehat Danantara. Gila ya, track recordnya gila loh. Korupsi, penyelewengan dana, penyalahgunaan jabatan. Tapi tetap di kita tetap bisa jadi Dewan Penasehat loh. Dan ini sekali lagi maaf ya kalau suara gue kurang optimal ya. Soalnya emang lagi serak gue dari kemarin tuh. Cuma ya itu ternyata banyak kejadian. Ini aja gue syuting kalau mau tahu sambil ngunyah kencur terus tuh gue tuh. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.